Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan baris dan deret mulai sekarang dari anuitas. Sebelumnya perkenalkan, saya Nila Putra Gustina. Saya Muhammad Ibrahim Nuril Anwar. Saya Azhar Ardiansyah. Pengertian dari barisan. Untuk memahami suatu barisan, kita harus mengetahui aturan yang terdapat pada suatu barisan. Perhatikan contoh bilangan berikut ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, urutan bilangan pada contoh di atas mempunyai aturan-aturan tertentu. Kita ambil contoh pada urutan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu mempunyai aturan tertentu, yaitu ditambahkan dengan 1. Urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu seperti itu biasanya disebut dengan barisan. Sedangkan bilangan-bilangan yang tidak mempunyai aturan-aturan tertentu bukan merupakan suatu bilangan barisan. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang berbentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan dari satu suku ke suku berikutnya. Dalam deret ada yang disebut sebagai suku, pembeda, pengganda, dan yang lainnya. Suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret. Pembeda atau beda merupakan petunjuk pola perubahan pada suatu deret, begitu pula pengganda ataupun rasio. Bedanya adalah kalau pembeda itu dalam deret dihitung, sedangkan pengganda dalam deret ukur atau deret geometri. Pilihan dari jumlah suku yang membentuknya deret digolongkan atas deret berhingga dan deret tak terhingga yang secara berurutan, yaitu antara lain deret berhingga, deret yang jumlahnya sukunya tertentu, dan deret tak terhingga, deret yang jumlah sukunya tidak terbatas. Sedangkan dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara lain pertama deret hitung aritmatika, kedua deret ukur geometri. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan dilambangkan dengan huruf B kecil. Bentuk umum dari barisan aritmatika bisa kita lihat yang sudah tertera di layar. Pada barisan aritmatika berlaku UN dikurangi UN-1 sama dengan B, sehingga UN sama dengan UN-1 plus B. Rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Misalnya, satu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B. Rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika itu yaitu I UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kemudian, suku tengah pada barisan aritmatika, rumusnya, misalnya dari barisan aritmatika terdiri dari atas 2K-1. Sukunya yaitu U1, UK, U2, K-1. Maka suku tengahnya adalah UK. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku. Pada barisan aritmatika,
jika barisan aritmatikanya adalah U1, U2, U3, UN, maka deret aritmatikanya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN dan dilambangkan dengan SN. Cara penyelesaian deret aritmatika: A. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah UN. Deret ini dinamakan deret aritmatika naik karena nilai UN semakin besar. B. 99 ditambah 96 ditambah 93 ditambah 90 ditambah ditambah UN. Deret ini dinamakan deret aritmatika turun karena nilai UN semakin kecil. Anda dapat menentukan suku-suku pada deret aritmatika sebagai berikut. Misalkan, jumlah N, suku pertama deret tersebut dilambangkan dengan SN, maka SN sama dengan A ditambah buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah titik ditambah buka kurung A ditambah buka kurung N-2 tutup kurung B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. SN sama dengan buka kurung A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah buka kurung N-2 tutup kurung B tutup kurung ditambah titik ditambah buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah A. Semua hasil tersebut ditambahkan. Jadi 2 sama dengan 2 SN sama dengan buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung ditambah buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung ditambah titik ditambah buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Nah, semua N faktor tadi itu adalah sama. 2SN. Jadi 2SN sama dengan N buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Maka SN sama dengan buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Jadi jumlah N suku pertama deret aritmatikanya adalah SN sama dengan N-N/2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Oleh karena UN sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B, rumus SN dapat dituliskan sebagai berikut. SN sama dengan buka kurung A sama dengan UN tutup kurung atau SN sama dengan U sama dengan buka kurung U1 ditambah UN tutup kurung. Anuitas dalam teori keuangan adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala atau dalam waktu tertentu. Dalam kontrak anuitas biasanya dibagi menjadi dua macam, yaitu anuitas nilai sekarang dan anuitas nilai masa depan. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang nilai anuitas sekarang. Nilai sekarang anuitas ialah nilai hari ini dari pembayaran sejumlah dana tertentu yang dilakukan secara teratur dalam waktu yang telah ditentukan. Rumus anuitas nilai sekarang biasanya disingkat dengan PV, yaitu PV sama dengan P dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N dibagi I, di mana PV berarti present value atau nilai anuitas sekarang, P berarti payment atau uang atau cicilan yang akan dibayarkan, I kecil atau interest berarti bunga, sedangkan N kecil berarti periode atau jangka waktu. Contoh soalnya, berapakah nilai sekarang dari jumlah uang Rp100.000 yang akan diterima setiap 3 bulan
selama 1 tahun dengan tingkat bunga 2% per bulan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari apa yang telah diketahui di dalam soal. Dalam soal kita dapat mengetahui bahwa P 100.000, N 4 berasal dari jumlah bulan dalam 1 tahun dibagi dengan 3, di mana 3 merupakan penerimaan setiap 3 bulan selama 1 tahun. I 6%. 6% berasal dari 2% atau tingkat bunga per bulan dikali 3. Jawab, PV atau present value sama dengan P dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N dibagi I. 100.000 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,06 pangkat min 4 dibagi 0,06. 0,06 berasal dari 6% atau dalam bentuk desimal. Dengan perolehan akhir didapatkan 346.510,56 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mewakili teman-teman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.